Kita semakin mendekati waktu pertandingan penentuan, apakah Indonesia bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia atau enggak? Tentu saja aja. Ini adalah situasi yang enggak umum bagi timnas Indonesia. Maksudnya adalah karena jauh sebelum ini, mungkin enggak ada yang nyangka kalau timnas Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini. Tentu masih teringat jelas ketika Indonesia selalu dianggap tim hore, atau bahkan lumbung gol ketika tampil di level Asia. Akan tetapi untuk saat ini celah situasinya berubah di mana tim Garuda mampu tumbuh jadi tim yang diperhitungkan. Dan berbicara soal peluang tim Garuda di round 3 ini kecuali Jepang. Secara matematis kita masih punya peluang yang sama dengan tim-tim lainnya yang dianggap lebih berpengalaman untuk lolos ke Piala Dunia. Akan tetapi melihat komposisi Garuda Calling yang sekarang membuat banyak pihak merasa kalau Indonesia beneran dianggap memiliki kekuatan yang berbeda karena pemain-pemain seperti Sandy Walsh dipastikan cedera dan Ragnar Oratmangun yang mengalami infeksi di lututnya. Kemudian Marcelino, Martin Paes juga nggak bisa main lawan Cina lantaran akumulasi. Meskipun begitu nggak sedikit juga yang merasa kalau masih banyak kejutan lainnya dari tim Indonesia di waktu yang akan datang. Bersamaan dengan masuknya tim pelatih baru, pemain baru, penasihat teknis, head scouting, hingga nantinya pasti dirtouch baru. Seperti ESPN misalnya yang sebelum ini pernah menyebut jika Indonesia sangat berbeda dari yang sebelumnya. Dan bahkan dengan semua yang telah terjadi membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang menjadi grup yang persaingannya paling ketat. Hal itu lantaran semua tim kecuali Jepang terlihat saling sikut untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Terbukti jarak poin antara peringkat 2-6 benar-benar tipis. Nah, buat Indonesia sendiri kini ada di posisi 4 sementara dengan 9 poin. Yang mana secara hitung-hitungan realistis, kita sangat berpeluang untuk mengunci posisi 4 secara pasti. Andai di laga versus Cina, kita menang sedangkan Bahrain imbang atau kalah melawan Arab Saudi. Bahkan jika semesta merestui, andai Indonesia bisa menang lawan Cina serta Jepang yang turun dengan banyak pemain muda, serta Australia dan Arab kepleset di 2 laga terakhir, kita bisa mengunci posisi 2. Tapi kembali lagi realistisnya tetap di posisi 3 atau 4 untuk kemudian melaju ke round 4. Intinya jangan terlena dan jangan terbuai, karena bagaimanapun persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya tadi peta kekuatan di grup ini asli beneran enggak bisa ditebang. Melihat sikon yang ada membuat media seperti ESPN dalam tanda kutip menghimbau kepada tim-tim pesaing untuk jangan pernah sekalipun meremehkan Indonesia. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan serta jadi tim yang paling sulit dianalisis. Terlebih dengan jajaran pelatih baru, bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Menurut mantan pemain timnas Arab Saudi, Sultan Al Saud, timnas Indonesia memang menjadi tim yang sangat tidak bisa diprediksi kekuatannya di sepanjang round 3 ini. Hal itu bisa dilihat dari awal sampai titik sekarang. Komposisi skuadnya berubah mulu. Lalu dengan adanya tim pelatih baru yang kebetulan memainkan taktik yang berbeda ketika melawan Australia serta Bahrain itu juga jadi poin tersendiri. Tidak ada keraguan, pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi mungkin di atas kertas mudah, tetapi di lapangan kejutan mungkin terjadi, ujar Sultan Al Saud dikutip dari media Arab Saudi Win-Win. Lebih lanjut Indonesia sendiri saat ini juga sedang dianggap berkamuflase di balik ranking FIFA yang ada. Ingat ketika undian awal grup C digulirkan, Indonesia ketika itu masih duduk di posisi 134, dan itu memang jadi yang terendah dari semua penghuni di grup C. Namun sekarang semuanya sungguh gak seperti apa yang dibayangkan. Karena gimana bisa timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit tapi punya market value gila-gilaan yang mana angka itu jauh di atas Bahrain dan Cina yang masing-masing memiliki market value cuma sekitar kurang lebih 158 miliar. Dan bisa dibayangkan betapa mangkelnya tetangga kita. Tim yang bahkan gak pernah menang Piala AFF sekarang punya pemain-pemain yang berkarir di Serie A, area divisi, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang udah resmi ke Bundesliga. Enggak cuman itu. Indonesia juga punya pemain yang pernah main di level Liga Champions, Europa League, ataupun Conference League. Kemudian apalagi masuknya Simon Tahamata sebagai Head of Scouting semakin menambah nama besar di jajaran kepelatihan atau staf Timnas Indonesia. Intinya dari komposisi Timnas Indonesia yang sekarang, tim ini sangat gak boleh dianggap sepele. Itulah mengapa media Vietnam Soha VN benar-benar
menganggap Indonesia sangat bisa untuk mengalahkan China dan menyulitkan Jepang di 2 laga sisa round 3 ini. Di sisi lain, menjelang waktu pertandingan yang makin dekat, tim pelatih pastinya sudah mulai memilih dan memilah. Kira-kira siapa pemain yang akan dicoret dan siapa yang akan dipertahankan? Mengingat hanya ada 23 pemain yang bisa didaftarkan ke DSP. Yang mana artinya 9 nama bakal dicoret untuk laga melawan China dan nama itu bisa berubah lagi ketika melawan Jepang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang pasti dicoret buat laga melawan China adalah Marcelino serta Martin Paes yang kena akumulasi kartu. Sedangkan untuk Stefano Lillipali dan Beckham putra mereka harus bekerja keras buat meyakinkan tim pelatih agar minimal masuk DSP dulu. Dan untuk Reza Arya kiper dari PSM kemungkinan namanya juga akan dicoret mengingat untuk posisi Martin Paes akan digantikan Emil Audero. Lalu kiper kedua dan ketiganya adalah Hernando serta Nadeo yang secara pengalaman udah punya. Ia berkaca dari nama yang tersedia serta pengamatan tim pelatih di TC Patrick Kluivert dan tim kepelatihan lainnya. Sepertinya akan menyiapkan pola yang tak biasa dan so pasti itu bakal sulit diprediksi lawan. Karena bagi China saat Indonesia kalah di Qingdao, ketika itu Koshin melakukan perombakan gila-gilaan yang justru jadi bumerang bagi Indonesia. Terlebih nama-nama seperti Emil Audero, Kevin Dick, Max Hilgers, Dean James, Joey Plupesi, Ole Romeni belum ada ketika itu. Pun begitu dengan Stefano Lillipali ataupun Beckham putra yang pastinya Cina enggak tahu karena 2 pemain ini sebelumnya enggak pernah dipanggil. Di sisi lain, Cina yang telah melakukan persiapan buat OTW ke Indonesia malah dapat kabar gak enak lagi. Dikutip dari Sohu, tim sejuta panda harus kehilangan striker berpengalaman mereka, Wu Lei, dan terpaksa dipulangkan ke klubnya karena masalah cedera. Wu Lei sendiri emang sebelumnya sering mengalami masalah cedera lutut yang kerap kambuhan, di mana dia sudah melewatkan 6 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak Oktober lalu. Namanya sempat ada di dalam skuad Cina saat mengalahkan Indonesia 2-1 di pertemuan pertama, namun ketika itu dia cuma duduk di bangku cadangan. Tim sepak bola Cina secara resmi mengumumkan pada 26 Mei setelah 3 hari menjalani rehabilitasi. Tim medis tim nasional menilai bahwa Wu Lei masih tidak dapat berpartisipasi. Staf pelatih memutuskan bahwa Wu Lei akan kembali ke klub Shanghai Port untuk melanjutkan pemulihannya setelah latihan tim pagi ini, tulis media tersebut.